Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, Ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberi banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya malam hari ini diberi nikmat sehat dan juga waktu luang sehingga bisa hadir untuk melakukan ilmu yang mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Selanjutnya malam hari ini saya akan menyampaikan tentang surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim merupakan surat urutan ke-66 dari dalam Al-Quran dan masuk juz 28. Surat At-Tahrim ini termasuk ke dalam surat Madaniyah, surat yang turun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Dan ini surat yang sangat penting karena di dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita beberapa kisah tentang berbagai keluarga. Yang pertama tentang keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ayat 1 sampai 5. Kemudian di ayat 6 nanti tentang kewajiban kita keluarga orang yang beriman. Kemudian nanti di ayat 10 sampai 12 itu menceritakan tentang kisah dari istri-istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Kemudian juga tentang istrinya Fir'aun dan juga tentang kisah Maryam alaihissalam. Maryam bintu Imran. Jadi ini kisah-kisah yang sangat penting dan bisa kita mengambil banyak pelajarannya. Jadi Al-Quran ini sepertiganya berisi kisah-kisah, berisi tentang kehidupan orang-orang terdahulu, supaya kita mudah mengamalkan Al-Quran. Jadi Allah memudahkan kita mengamalkan Al-Quran itu dengan memberikan gambaran-gambaran, contoh-contoh. Ini loh keluarga yang dahulu sudah ada. Nah, kita tinggal ambil pelajarannya. Kalau ada keluarga yang tidak baik, berarti kita berusaha menghindari sikap seperti itu. Sementara keluarga-keluarga orang-orang yang beriman, keluarga yang banyak keberkahannya, bisa kita ambil pelajarannya dan bisa kita tiru dalam kehidupan sehari. Baik, saya akan bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, mengapa engkau mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu? Tabtaghi mardata azwajik, kamu mencari atau ingin menyenangkan istri-istri. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat pertama ini isinya tentang apa? Apa Bu? Teguran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teguran supaya Rasulullah itu tidak mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah SWT. Jadi meskipun Rasulullah itu orang yang paling mulia, bahkan Nabi yang paling mulia, tetap saja beliau
harus taat dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat keduanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tegurannya ya. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu, qad sesungguhnya faradallahu Allah mewajibkan lakum bagi kalian, bagi kamu, tahillata aymanikum, pembebasan sumpah-sumpah atau membatalkan, artinya sumpahnya itu jangan dilaksanakan dan ada kafaratnya. Wallahu maulakum, dan Allah adalah milikmu, wa huwal alimul hakim, dan Dia Allah adalah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ini kisahnya berhubungan dengan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri-istri Nabi itu disebut dengan Ummul Mukminin. Ummul Mukminin atas itu nama Bu? Apa? Ummul Mukminin. Ummul Mukminin itu artinya ibunya orang-orang yang beriman. Artinya mereka itu wanita-wanita yang mulia ya. Tinggi kedudukannya di hadapan Allah ya, karena keimanan dan ketakwaan mereka. Sehingga ya kita mestinya mempelajari tentang mereka, kemudian berusaha meneladani kebaikan-kebaikan mereka. Meskipun begitu ya namanya manusia ya, tetap ada salahnya. Jadi kita ngambil contoh itu baik saat mereka melakukan kebaikan maupun ketika jatuh pada kesalahan apa yang harus dilakukan. Nah, yang kedua juga Ummul Mukminin itu berhubungan dengan kekhususan istri-istrinya Nabi. Karena mereka disebut ibu, ya, ibunya orang beriman, maka sepeninggalnya Rasulullah, setelah Rasulullah wafat, istri-istri Nabi itu tidak boleh dinikahi. Jadi mereka ya akan menjanda sampai meninggalnya, ibu nggak boleh dinikahi. Nah itu ya, itu kekhususan untuk keluarganya Rasulullah. Nah ayat pertama dan kedua tadi menurut mufasir ya para ahli tafsir itu berhubungan dengan satu peristiwa di mana ada kebiasaan Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah itu setiap habis asar beliau menengok istri-istrinya. Istri Rasulullah itu rumahnya umumnya di dekat dekat Masjid Nabawi, di samping masjid jejer-jejer. Ya. Setiap istri rumahnya sederhana saja, jadi dibagi dua bagian, ruang tamu dan ruang tidur. Misalnya kamarnya Aisyah ya, itu pintu masuknya laki-laki itu dari masjid. Jadi begitu pintu dibuka itu ya itu udah masjid. Bilal kalau memanggil Rasulullah karena jamaah sudah siap, misalnya subuhan sudah siap gitu ya, sama udah nunggu, nah Bilal langsung duduk. Pintunya memang nempel di masjid. Jadi kalau ada laki-laki bertamu yang masuk melewati kamarnya dulu, tapi ada tirai dengan apa namanya ranjangnya atau tempat tidurnya Rasulullah. Baru nanti ke ruang tamu. Jadi begitu masuk rumah itu ketemu kamar tuh, baru nanti ruang tamu. Nah kalau pintu untuk tamu perempuan dari samping rumah, jadi tidak dari dalam masjid. Nah Rasulullah itu tiap habis asar menengok istri-istrinya. Jadi ini pelajaran untuk yang kalau istrinya banyak ya Pak Daliman ya. Pak Daliman cuma satu ya. Nanti Pak Azam kalau istrinya mau nambah ini contoh dari Rasulullah. Ya. Jadi meskipun jadi tiap istri kan ada giliran menginap ya, dikasih jatah gantian gitu ya. Tapi oleh Rasulullah tetap ditengok semuanya setiap hari. Habis asar biasanya nengok semuanya ya, datang ditengok istri pertama, istri kedua gitu ya. Sampai nanti di tempat jatah menginap, Rasulullah kemudian duduk di sana. Karena memang jatahnya kan habis asar sampai maghrib paling berapa jam kan waktunya. Nanti habis begitu maghrib sholat, kemudian nunggu isya, habis
setelah Isya Rasulullah langsung tidur. Nah, makanya beliau setelah mengunjungi istrinya duduk menetap di tempat jatah yang Rasulullah menginap di sana. Jadi tiap hari Rasulullah nginepnya gantian ya, di antara rumah-rumah istrinya sudah ada jatahnya masing-masing. Nah, Rasulullah itu dalam pengamatan, jadi di antara istri-istrinya itu juga ada yang akrab gitu ya. Misalnya pun istrinya Rasulullah itu ada yang namanya Aisyah. Aisyah putrinya sinten, Bu? Aisyah anaknya siapa? Ya, sahabat Abu Bakar. Nah, Aisyah itu Abu Bakar. Nah, ini dekat dengan Hafsah. Kalau Hafsah itu anaknya siapa? Anak siapa? Nah, Umar bin Khattab. Abu Bakar sama Umar itu sahabat dekat juga ya, sahabatnya Rasulullah, dan mereka juga bersahabat. Anaknya kok ya pas jadi istrinya Rasulullah dua-duanya itu. Jadi kalau milih besan, milih mantu ya yang dekat-dekat ya, teman-teman masjid yang kita udah kenal lebih baik, anaknya sudah baik, sebelum ke masjid ada mantu kan gitu ya. Nah, jadi kalau milih perbesanan yang sama-sama soleh-solehan, jadi ketemu di masjid itu orang seliringan, salaman, bubar gitu ya. Kalau bisa sama masjid ya saling tolong menolong, termasuk ini perkara berumah tangga dan sebagainya. Nah, Aisyah sama Hafsah itu dekat gitu ya. Nah, mereka ngamati loh kok Rasulullah kalau berkunjung ke istri-istrinya itu kalau ke tempatnya Zainab binti Jahsh. Zainab itu putranya bibinya Rasulullah. Jadi agak dekat sama Rasulullah ya, secara nasab dan juga bangsawannya Quraisy. Dan Zainab ini di antara istri Rasulullah terkenal dermawan, karena dia punya keterampilan nganyam, jadi punya sambilan cari rezeki ya. Sehingga dia bisa sedekah. Jadi di luar nafkah dari Rasulullah dia juga punya harta sendiri. Nah, Zainab ini pinter. Dia tahu kesukaannya Rasulullah. Kesukaannya Rasulullah itu minum madu. Nah, maka kemudian Zainab ini setiap kali Rasulullah nengok, meskipun bukan jadwalnya Zainab itu nyediain madu. Nah, otomatis Rasulullah disediakan madu ya masuk kan, meskipun itu bukan jatahnya Zainab ya, dia masuk dulu, minum madu dulu. Dan biasanya kalau makan minum itu suami istri kan pakai ngobrol dulu tuh Bu ya. Gimana? Jadi kan kalau makan ngobrol atau lihat HP, mau makannya difoto dulu ya tuh. Dari di share dari status, nopo story, aku di komen di koncone apalah chattingnya karo wong liya gitu ya. Bojone ya padha wae buka HP gitu. Nah, kalau Rasulullah enggak makan itu juga untuk keakraban dengan keluarga. Nah, itu kan kemudian menjadi perhatiannya Aisyah kan. Kok Rasulullah kalau ke Zainab itu rada suwe, jadi aneh didatangi, ketemu sebentar di depan pintu, terus pindah lagi ke istri yang lain kan gitu. Nah, akhirnya diselidiki ternyata ya itu tadi Rasulullah itu suka dikasih madu sama Zainab. Maka akhirnya Aisyah sama Hafsah itu bikin kesepakatan. Nah, masalahnya di sini gitu ya. Yang namanya saling cemburu itu kan tidak ada masalahnya. Cemburu kan tanda cinta ya. Yang masalah itu kalau cemburunya berlebihan sehingga kemudian jadi masalah. Nah, Aisyah sama Hafsah ini hanya sekongkol, ya sudah gini aja. Nanti kalau Rasulullah pas ke tempat kita, kan mesti deketin kita kan. Maka kita ngomong, kita sampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah kok ini ada bau gak enak. Nanti bilang gitu, itu sekongkol padahal nggak bau, cuma ngaku-ngaku mencium bau gak enak. Bau maghfir istilahnya gitu. Jadi maghfir itu getah dari tanamannya. Jadi ada batang kayu yang getahnya itu enak manis. Nah, ini disebut maghfir. Cuma baunya nggak enak. Jadi itu makanan yang enak rasanya tapi baunya nggak sedap. Ya kalau di Jawa misalnya jengkol gitu Pak. Ya, jengkol nama penting. Nah, sambel, jengkol, pete, rendahar, ecol gitu.
Ning bar niku nah baunya seperiting kan gitu. Nah ceritanya begitu sampai ke tempatnya Hafsah, itu tadi didekati oleh Rasulullah. Hafsah langsung komplain, ya Rasulullah kok kayak bau mangkuk gitu. Jenengan makan apa kan gitu ya? Oh saya tadi cuma minum madu di tempatnya Zainab. Oh berarti itu lebahnya ngambil sari dari pohon itu yang ada getahnya. Mangkuk gitu. Nah akhirnya Rasulullah SAW untuk menyenangkan istrinya itu ya, oh kalau gitu saya nggak akan minum madu di tempatnya Zainab. Nah itu awalnya begitu. Saya tidak akan minum madunya Zainab lagi ya, demi Allah. Nah kalau sudah pakai goblok itu kan sumpah gitu, demi Allah saya tidak akan minum madu di tempatnya Zainab lagi. Nah ini yang ditegur oleh Allah SWT, kemudian disuruh untuk membatalkan sumpahnya itu. Nah ayat-ayat berikutnya 3, 4, 5 itu yaitu teguran untuk isi-isinya Rasulullah. Nanti silakan dibuka sendiri. Nah, ini saya lompat-lompat karena waktunya nanti mepet betul bisa ya. Saya jujur aja ke ayat ke-6 ya. Jadi kalau pelajaran dari keluarga Rasulullah tadi, bahwasannya orang-orang yang mulia sekalipun ya kadang kena masalah seperti itu ya. Nah ketika ada kesalahan kemudian segera bertobat. Untuk Rasulullah karena beliau Nabi dijaga oleh Allah, jadi langsung ditegur, kemudian Rasulullah langsung memperbaiki. Nah itu untuk menjadi contoh bagi kita umat. Dan pelajarannya adalah meskipun Rasulullah itu dekat dengan Allah, ya dia nggak boleh mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah, atau sebaliknya menghalalkan apa yang sudah diharamkan Allah. Jadi kalau sekarang ada orang kok dikatakan oh dia itu walinya Allah, tapi kok nggak sholat, nah itu sebenarnya bukan wali ya, bukan walinya Allah. Kemungkinan itu wali muridnya. Ya kan? Oh, wali kok ora sholat gitu ya. Nah, Rasulullah itu dia kan dekat sama Allah ya. Justru sholatnya paling mentok ya. Dalam sholat sunnah. Kalau sholat wajib kan sama dengan kita kan, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kan sama. Tapi kalau udah sholat sunnah, Rasulullah itu biasa bangun tengah malam tuh ya. Kalau kita misalnya maghrib 5:30, subuh 4:30, ya itu tengah malam kira-kira jam 11-an. 11, 12. Beliau bangun, sholat sampai jam berapa Pak? Jenengan biasanya sholat berapa rakaat tahajudnya? 11 rakaat misalnya ya, setengah jam toh. Nah kalau Rasulullah enggak. Rasulullah selesai sholat sekitar jam 3. Berapa jam itu? Nah, misalnya dari jam 11, 12, 1, 2, 3, 4 jam kan? Sepertiga malam. Istilahnya beliau sholat itu sepertiga malam. Kok lama? Karena dalam satu rakaat sekali berdiri Rasulullah itu dalam satu rakaat selesai Al-Fatihah, ada kalanya beliau baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Udah pernah praktek Bu? Baca Al-Baqarah sampai selesai sekali duduk, nggak usah sholat, duduk aja. Nah, Rasulullah ini berdiri Pak, satu rakaat Al-Baqarah sampai selesai. Nanti ada kalanya disambung dengan surat yang lain. Itu berdirinya Rasulullah. Makanya Rasulullah sholat 11 atau 13 rakaat aja lama sekali. Nanti jam 3 beliau istirahat lagi atau menemui istrinya. Seringnya tidur istirahat ya. Karena apa? Supaya subuhnya badannya segar kembali. Nah, itu ya. Itu pelajaran dari ayat 1 sampai 5-nya. Nanti jenengan buka sendiri. Saya tadi cuma baca ayat 1 sampai 2. Sekarang yang saya baca ayat 6. Ini tentang keluarga orang-orang yang beriman. Yang saya yakin sering dengar ayatnya. Surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan. Jadi malaikat penjaga neraka itu ya, Bapak-bapak sekalian, malaikat sahabatnya itu yang tukang nyiksanya itu nggak punya belas kasihan, belas serana mesake meneh, wis dilangi oleh mesake. Jadi keras kalau ada orang masuk neraka wis buka-buka ora urusan malaikat itu ya. Diobong, dikebuki itu dia nggak masalah. Maka kita harus hati-hati. Makanya Allah di ayat ini mewanti-wanti kepada kita dan keluarga kita ya, untuk menjaga diri dari api neraka. Jadi tugas seorang ayah, tugas seorang suami yang paling penting adalah menjaga dirinya, ya, istrinya dan anak-anaknya dari siksa api neraka. Jadi selain kewajiban memberi nafkah, yang namanya laki-laki begitu jadi suami sudah ikut ke dia ya, kewajiban memberi nafkah istri, sudah include namanya suami, tanggung jawab sama istri. Nanti punya anak ya ketambahan tanggung jawab pada anak, itu nafkah. Tapi di sini yang ditekankan oleh Allah adalah bagaimana menjaga istri dan anak-anak kita dari api neraka. Yang disebutkan neraka itu bahan bakarnya apa, Bu? Ya, batu dan manusia. Ada yang mengatakan batunya itu batu-batu berhala, karena sembahan itu besok akan semua sesembahan selain Allah itu dimasukkan ke neraka, ya, termasuk berhala-berhala itu. Nah, untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka, yang pertama sekali adalah perkara apa? Yang kita makan. Perkara rezeki, pekerjaannya yang halal dulu. Jadi pastikan pekerjaannya halal. Gitu. Yang kedua, kalau pekerjaannya halal, selama bekerja di tempat kerja jangan mengambil yang bukan haknya. Karena ada orang kadang bekerja, ya di tempat kerjanya mohon maaf sambil nyolong, ya toh? Atau tidak melaksanakan tugasnya tapi mau menerima gajinya, ya kan? Ada orang yang absen, kalau absen baru lungo, gitu ya. Nah nanti sore lagi metok meneh. Gitu. Atau kerjanya gak serius gitu Pak. Kalau serius nek situ goni suragane. Ada orang kan kayak gitu. Itu kan namanya ngambil sesuatu yang bukan haknya. Nah ini kalau dibawa pulang dimakan anak istri, daging yang tumbuh dari harta yang haram adalah tempatnya di mana? Neraka. Makanya hati-hati dengan perkara satu itu, masalah rezeki. Jangan sampai karena ingin menyenangkan istri dan anaknya, ya cari hartanya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang penting berikutnya adalah tugas suami adalah mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya agar dekat kepada Allah, agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menjaga diri dari api neraka itu adalah dengan bertakwa kepada Allah. Jadi kalau seorang istri atau anak yang nggak bisa sholat, itu tanggung jawab. Nggak tahu tentang hal-hal yang terkait dengan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu tanggung jawab suami atau ayah. Nah ini yang termasuk penting. Kalau nggak bisa ya diajak ngaji. Seperti saya misalnya, anak saya 5, alhamdulillah semua di pesantren. Karena saya merasa saya sendiri yang didik ya kurang sempurna. Saya minta bantuan orang lain, tak titipkan ke pesantren. Ya tapi saya tetap mantau, tetap sering nengok gitu ya. Karena itu tanggung jawab saya, posisi anak pesantren. Karena saya minta bantuan supaya anak saya ikut dididik menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Istri juga begitu. Ya, apa kewajibannya istri? Ya dia harus selalu kemudian taat pada suaminya. Nah nanti ketaatan pada suaminya membantu dalam mendidik anak-anak. Gitu ya. Jadi ayat 6 ini jelas ya, sudah biasa kedengaran ya. Nanti 7, 8, 9 silahkan baca sendiri. Ini saya rujuk lagi ke ayat 10. Di ayat ini disebutkan Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata Nuhin wa ra'ata Lut. Daraballahu mathalan. Allah telah membuat perumpamaan lil ladzina kafaru bagi orang-orang kafir ya. Lilladzina kafaru ra'ata Nuh, yaitu istrinya Nuh, wa ra'ata Lut, dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina shalihain. Keduanya di bawah
pengawasan 2 orang hamba di antara ya 2 hamba kami yang soleh. Jadi wanita-wanita tadi di bawah pengawasan para nabi. Faqaratahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Lalu keduanya, 2 istri tadi berkhianat kepada suami-suami. Maka kedua suaminya itu kelak di akhirat tidak bisa menghindarkan istri-istrinya dari apa? Siksaan Allah sedikit pun. Wa qila tadkhulan nara ma'ad dakhilin. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah kalian ke dalam api neraka, ya, ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Ini perumpamaan dibuat untuk siapa? Orang-orang kafir, bahwa hubungan mereka dengan orang beriman nggak bisa menyelamatkan mereka besok di akhir. Dalam kasus ini istri, seorang istri meskipun dia istrinya Nabi, suaminya besok nggak bisa menyelamatkan dia. Karena apa? Karena istrinya ini tidak beriman kepada Allah SWT dan tidak mengikuti suaminya, tidak beriman kepada kenabian suaminya. Bentuk pengkhianatan istri Nabi-Nabi itu seperti itu. Dalam kasus ini istri Nabi Nuh dan Lut ya. Dan lebih jauh tentang Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh itu biasanya dalam gambaran kita apa Bu? Yang terkenal sing Nabi Nuh apa? Nah, kalau Nabi Nuh disebut apa yang dalam pikiran ini jenengan? Apa? Kapal selam. Pepek nopo kapal selam. Kapal yang besar ya banjir. Ben ra ngatuk lho kok. Pak Antengi anteng gandake mau ngatuk lho. Ya. Jadi Nabi Nuh dakwah berapa tahun, Bu? Nabi Nuh mendakwai kaumnya berapa tahun? 950 tahun. Jenengan umurnya pinten? Wis kalah karo Nabi Nuh kan. Ya, Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun. Yang beriman enggak banyak. Dan ternyata istrinya Nabi Nuh juga enggak cuma satu, anaknya juga enggak cuma satu. Salah satu istrinya seperti ini, enggak beriman. Bentuk pengkhianatannya itu kalau ada yang beriman dilaporkan ke teman-temannya, ke teman-teman orang kafir. Karena kadang orang beriman kan diam-diam. Kan sekarang aja misalnya ada orang yang masuk Islam kan kadang ada keluarganya yang nggak terima, menyiksanya, kan begitu. Nah ini sama. Nah istrinya Nabi Nuh itu pengkhianatannya begitu, dia sudah nggak beriman. Ya, dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir disebutkan bahwa suka melaporkan kalau ada orang masuk Islam misalnya dia dilaporkan ke orang-orang yang dulu. Nah seperti itu. Dan akhirnya terbawa ke anaknya. Salah satu anaknya itu tidak beriman. Maka ketika sudah hujan deras ya, Nabi Nuh kan dibimbing oleh malaikat bikin kapal besar gitu ya. Kemudian semua orang beriman naik ke atasnya. Binatang yang dipilih berpasang-pasangan naik ke atasnya. Nah, ada satu anaknya yang nggak naik gitu ya, yang anaknya istrinya yang ingkar tadi, yang kufur tadi. Maka sebagai bapak kan wajarnya pengen anaknya selamat ya kan? Ya anak ini jenis selamat anaknya gitu ya. Diajaklah anaknya naik ke kapal. Sini deh, ayo ikut naik ke kapal. Maka Nabi Nuh sudah mengatakan hari ini nggak ada yang selamat selain yang berada di atas kapal ini. Anaknya ngeyel Pak, mungkin dirunduk nih dulu. Boten Pak, kalau aja munggah gunung. Wah, anak sekarang sampai naik gunung tuh, gunung mesti naik banjir kan. Dan tiba-tiba banjirnya sudah sangat tinggi. Dan percakapannya terputus dengan banjir ini. Nah akhirnya banjir sekian lama itu. Nah kemudian setelah mendarat ya, Nabi Nuh istilahnya ngomong gitu, sahabat kali Gusti Allah. Kan isinya betul, anaknya hilang satu kan gitu ya. Ya Allah kok katanya dijanjikan keluarga saya selamat, kok anak saya ada yang tidak selamat. Maka Allah menegur Nabi Nuh, anakmu itu bukan keluargamu, kata Allah, karena kekufurannya, ngeyel kan dananya termasuk yang dibunuh. Dan di sini pelajarannya untuk orang-orang kafir itu tadi, meskipun dia dekat dengan orang beriman, dalam kasus ini istrinya para nabi, besok di akhirat karena mereka nggak beriman, ya nggak selamat, meskipun istrinya nabi. Sama seperti kasusnya siapa? Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu
Abu Thalib. Ya, Abu Thalib ini sejak kecil mengasuh Rasulullah. Setelah kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib meninggal, kan sebelumnya diasuh kakeknya. Kemudian diwasiatkan supaya diasuh oleh Abu Thalib. Ya. Kemudian diasuh oleh Abu Thalib. Rasulullah itu dididik oleh Abu Thalib sejak kecil sampai bisa mandiri, bisa berdagang. Ya. Yang menyuruh Rasulullah untuk ikut berdagang di tempat Khadijah ya Abu Thalib. Kemudian ketika akhirnya Rasulullah mau menikah, kemudian Khadijah utus temannya ya, sahabatnya Nafisah untuk mendatangi Rasulullah, menyampaikan maksudnya. Rasulullah kemudian taran sama pamannya, pamanku ini ada yang apa namanya, yang bersedia saya nikahi. Siapa? Khadijah. Ya sudah, urusan pernikahanmu, lamaranmu itu jadi urusannya paman-pamanmu. Si ngurusi Abu Thalib. Mengumpulkan unta, ya kan maharnya 12 unta ya. Yang melamarkan Abu Thalib, kemudian menikah saat itu juga. Ya, setelah dilamarkan, ya, setelah kumpul semuanya, paman-pamannya dikumpulkan oleh Abu Thalib, kemudian melamar ke Khadijah. Hari itu kemudian juga dinikahkan. Nah, itu sebelum Rasulullah jadi nabi. Setelah Rasulullah menjadi nabi, Abu Thalib ini termasuk yang membela Rasulullah mati-matian. Makanya dakwahnya Rasulullah tetap jalan. Sulit dihentikan karena salah satu pelindungnya adalah Abu Thalib, salah satu seorang pemimpin Quraisy. Tapi sampai meninggalnya Abu Thalib beriman apa betul? Nah, begitu dia sakit sudah sepuh, didekati oleh Rasulullah, wahai pamanku, ucapkanlah 2 kalimat yang akan menjadi hujah bagimu ya, alasan bagimu pembelamu di hadapan Allah. Jadi gambarnya ucapkan syahadat, besok urusan di akhirat saya yang akan membelakan. Mau nggak Abu Thalib? Nah, di sampingnya Abu Thalib ada orang-orang kafir yang membisiki Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci ajaran Abdul Muthalib? Kira-kira caranya bahasanya jadi, apa kamu nggak senang sama ajarannya bapak? Apa kamu mau tidak meneruskan tradisi bapak? Gitu kira-kira. Dan ternyata Abu Thalib memilih siapa? Nah, memilih ajaran bapaknya, memilih patung-patung ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala, memilih berhala. Makanya dia termasuk besok penghuni neraka. Meskipun tidak masuk ke dasarnya, karena apa? Memang jasanya banyak ya kepada Rasulullah. Tapi tetap dia disiksa memakai sepatu neraka. Mau bu sepatu neraka? Gratis. Ya. Cuma sepatu neraka ini saking panasnya otaknya mendidik gitu ya. Yang pakai sepatu itu otaknya umum. Baik, ini ya pelajarannya gitu ya. Jadi kalau sekarang ada orang ngaku-ngaku, wis melu aku sok ning akhirat gampang gitu ya. Ketemu muka nakir jawab aja Muhammad Bro. Nah, misalnya kayak gitu ya. Itu kamu sih gitu ya. Rasulullah aja nggak bisa menyelamatkan keluarganya. Baik. Yang ayat berikutnya yaitu ayat ke-11. Tadi perumpamaan untuk orang kafir, sekarang perumpamaan untuk orang beriman. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu ra'ata fir'auna id qalat wa daraballahu masalan. Dan Allah membuat perumpamaan lil ladzina amanu untuk orang-orang beriman ya. Yaitu istrinya Fir'aun. Id qalat ketika ia berkata, "Rabbi benili indaka baitan fil jannati wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumidz dzalimin." Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Jadi saat Nabi Musa bertanding dengan para penyihirnya Fir'aun, menang siapa bu? Menang Nabi Musa. Penyihirnya akhirnya beriman. Nah, istrinya Fir'aun juga kemudian beriman bu. Akhirnya beriman. Kemudian Fir'aun tahu kan, disiksa, langsung dibikin 4 pasak itu, diikat semuanya, tangannya diikat, kakinya disiksa. Nah, kemudian istrinya Fir'aun berdoa itu. Ini perumpamaan bahwasannya meskipun suaminya kufur ya, kafir ya, tapi kalau dia beriman ya oleh Allah tetap selamat bisa
akhirat ya. Karena dia memilih keimanan, tidak mengikuti suaminya yang dolim tadi. Fir'aun kan raja yang paling dolim ya, mengaku sebagai itu. Dan kemudian disiksakan sakit ya. Di puncak siksaan itu oleh Allah ditunjukkan kepada istri Fir'aun, Aisyah namanya, Asia bintu Muzahim ya. Ditunjukkan rumahnya di istananya di surga kelak. Nah dia itu kan ketawa Aisyah itu. Jadi hilang sakitnya karena melihat tempatnya di surga kelak. Jadi menghilangkan semua kesusahan. Sampai Fir'aun berkata ini perempuan ini udah gila, disiksa kok ketawa gitu. Dan akhirnya kemudian dicabut rohnya oleh Allah sehingga ketika dia dibunuh, ya, rohnya juga enggak. Jadi disiksa tapi ditolong. Nah ini pelajarannya untuk kita. Salah satunya juga adalah bahwa meskipun ya seseorang itu beriman, ya kadang nggak bisa menghindar dari musibah, dari siksaan maksudnya. Sebagaimana sekarang orang-orang di Palestina, ya, dia diculik, dihancurkan rumahnya, ya, dibunuh, dibantai, gitu ya. Tapi bentuk penjaganya Allah adalah ya untuk istri Fir'aun itu meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak di akhirat ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mohon kepada Allah itu supaya tetap teguh pendiriannya, tetap istiqomah, meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang terakhir, wa Maryam nata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Apa pelajaran dari Maryam? Maryam ini adalah anak yang dari keluarganya Imran ya. Dan saking istimewanya Maryam ini, satu-satunya wanita yang dijadikan anak surat hanya Maryam itu. Surat Maryam itu surat urutan berapa? 19 ya, setelah surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi kan urutan 18 ya. Al-Isra 17, Al-Kahfi 18, nah 19 surat Maryam. Bapaknya Imran surat keberapa? Ketiga, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Baik, sudah masuk Isya ya. Baik, saya kira gitu. Nanti dibuka sendiri ya Bu ya. Dari saya banyak kesalahan, mohon maaf. Aku lupa dihadap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.